Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mirza. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sains kita, yaitu tentang what are the function of different plant parts, atau apa fungsi dari bagian tumbuhan yang berbeda. Yang pertama, roots, stem, leaf, flower, and fruit are the main part of a plant. Jadi akar, batang, daun, bunga, dan buah adalah bagian utama pada tanaman atau tumbuhan. Roots artinya akar, stem itu batang, leaf itu dedaunan, flowers itu bunga, and fruit adalah buah. Each part has its own function. They work together to get air, water, and sunlight for the plant to stay alive and grow. Jadi setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. Each part has its own function. Mempunyai fungsi masing-masing, baik itu akar, batang, dedaunan, bunga, dan buah mempunyai fungsi masing-masing. They work together to get air, water, and sunlight. Mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan udara, air, dan juga cahaya matahari. For the plant to stay alive and grow, supaya atau untuk tanaman atau tumbuhan ini tetap hidup dan tumbuh. Bagian yang pertama kita bahas kali ini adalah leaf atau daun. The leaves trap sunlight and make food for the plant. Di daun ini menangkap cahaya matahari dan membuat makanan untuk tumbuhan. The leaf also have many tiny openings. These openings help the plant to take in and give out gases. Jadi, dedaunan ini juga mempunyai banyak bukaan-bukaan kecil, seperti lubang yang bisa membuka dan menutup. Pada permukaannya sangat kecil dan banyak. This opening help the plant to take in and give out gases. Jadi fungsinya atau manfaat dari bukaan-bukaan ini itu adalah tempat keluar masuknya gas. Bagian selanjutnya yaitu stem atau batang. The stem support the plant and hold the leaves up. Jadi batang ini menopang tumbuhan dan menahan daun. There are many tubes inside the stem. They carry water and minerals from the roots to other parts of the plant. They also carry food from the leaf to other parts of the plant. Jadi ada banyak saluran atau tabung, lubang saluran di dalam batang ini. Jadi tidak tertutup gitu ya. Jadi ada saluran-salurannya. They carry water and mineral from the roots to other part of the plant. Jadi ada yang mengantar air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain di tumbuhan, baik itu ke daun, baik itu ke bunga atau ke buah. Jadi dari akar melewati stem atau batang untuk mengangkut air dan mineral. Lalu they also carry food from the leaves to other parts of the plant. Batang ini juga mengangkut makanan, tapi bukan dari akar, tapi dari daun ke bagian lain di tumbuhan. Jadi kalau mengangkut air dan mineral itu dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Tapi kalau mengangkut makanan itu dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bagaimana cara mengantarkannya? Yaitu melalui stem ini. Seperti yang ada kalimat di awal, there are many tubes inside the stem. Jadi melalui saluran-saluran atau tabung-tabung yang ada dalam batang ini. Bagian selanjutnya yaitu roots. The roots hold the plant firmly to the ground. The root take in water and mineral for the plant. Plant need water and mineral to grow well. Jadi akar ini akan menopang tumbuhan dari dalam tanah, dari bagian dasar sebagai pondasinya. Dari the roots take in water and mineral for the plant. Akar mengambil air dan mineral dari tanah untuk tumbuhan. Seperti yang kita bahas di stem tadi, bahwasanya akar itu akan mengambil atau memasukkan air dan mineral, lalu akan dikirim ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air dan mineral bagi tumbuhan itu adalah fungsinya akar. Plant need water and mineral to grow well. Jadi tumbuhan membutuhkan air dan mineral supaya memiliki pertumbuhan yang baik atau bagus, supaya tumbuhannya sehat memerlukan air dan mineral.
karena air dan mineral itu ada di dalam tanah, jadi yang bertugas untuk mencari air dan mineral adalah akar atau roots. Selanjutnya, flowers. The flowers develops into a fruit. Jadi bunga ini nanti akan berkembang menjadi buah. Jadi buah itu kalau kalian pernah lihat buah, sebelum menjadi buah itu jadi bunga dulu. Seperti misalnya tanaman buah mangga. Jadi sebelum menjadi buah mangga itu awalnya menjadi bunga dulu. Setelah itu nanti akan berkembang, seiring jalannya waktu akan berkembang berubah menjadi buah. Semua buah awalnya dari bunga. Buahnya tidak selalu seperti ini, macam-macam. Nah, mangga berbeda, jeruk berbeda, bentuknya. Jadi bisa kalian cari masing-masing. Selanjutnya yaitu ada fruit atau buah. The fruit contains seeds. Seeds can grow into new plants. Jadi buah ini berisi biji-bijian. Jadi setiap buah memiliki biji di dalamnya. Biji ini nanti akan tumbuh, bila ditanam akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Baiklah, kita sudah belajar terkait what are the function of different plant parts atau fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan yang berbeda-beda. Jadi mulai tadi kita membahas akar, lalu ada batang, daun, bunga, dan buah. Semua bagian itu memiliki fungsinya masing-masing, tetapi mereka bekerja sama supaya tumbuhan atau tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Sekian dari Pak Mirza, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.